Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulan Munggaran dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 di Universitas Garut. Dalam kesempatan ini, saya sedang memenuhi tugas akhir semester, yaitu membuat video storytelling yang berkaitan dengan keterampilan sosial yang bisa kita implementasikan di sekolah dasar. Jadi kita enjoy saja, bukan semacam micro teaching. Jadi saya mungkin akan lebih banyak cerita pengalaman. Baik, pernah nggak teman-teman lihat ada anak yang justru dia cenderung di akademik daripada kehidupan sosial, atau seperti introvert dan kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya? Jadi dia menganggap bahwa nilai itu lebih penting. Angka itu adalah tujuan utama untuk menggapai cita-cita atau jaminan masa depannya. Entah itu dipengaruhi oleh didikan orang tua, keluarga, atau bisa jadi kurikulum sekolah itu sendiri. Padahal yang paling berharga itu bukan hanya tentang kemajuan intelektual atau kognitif, melainkan afektif dan psikomotorik. Nah, kognitif, afektif, dan psikomotorik ini tuh menurut saya memang sangat menyatu dengan keterampilan sosial. Dari namanya aja, keterampilan sosial. Berarti kita itu harus menguasai keterampilan ini, bagaimana kita sebagai insan individu untuk bisa menghadapi tantangan sosial ataupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena intinya kita itu tidak bisa hidup berdiri sendiri, selalu membutuhkan orang lain, dan ada kebutuhan yang diperlukan untuk adanya sebuah simbiosis mutualisme begitu, atau adanya timbal balik. Maka sangat penting untuk kita kenalkan kepada anak-anak sekolah dasar yang mereka itu masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Apalagi nanti kalau sudah masuk masa remaja hingga dewasa, mereka sudah siap untuk berdampak di masyarakat, mengembangkan skill yang mereka miliki. Keterampilan sosial yang akan saya bahas, sekaligus sedikit bercerita dari pengalaman saya memiliki sampingan sebagai pengajar les privat, individual atau semi private kelompok sejak tahun 2020 hingga sekarang. Jadi wah, masya Allah, tabarakallah, di sana saya berhadapan dengan berbagai latar belakang anak-anak dan juga sering berkomunikasi dengan orang tua untuk evaluasi belajar. Jadi ini seru untuk kita bahas. Jadi mohon teman-teman simak dengan baik hingga akhir ya. Nah, keterampilan sosial berdasarkan teori IPS itu, pertama ada komunikasi, kedua kolaborasi, ketiga empati dan toleransi, keempat penyelesaian konflik, 5 kepemimpinan dan pengambilan keputusan, 6 keterampilan berpikir kritis dan analitis, 7 kesadaran sosial dan kewarganegaraan, 8 adaptasi dan fleksibilitas. Tahu gak teman-teman, proses komunikasi itu dibentuk sejak kapan? Apakah ketika kita masuk TK, SD, SMP, SMA, atau kuliah, dimanapun kita berada? Gak juga. Yang ada sejak kita dalam kandungan. Kenapa bisa? Ya, kita itu sejak bulan ke-6 hingga seterusnya itu proses atau indera pendengaran sudah berfungsi ya. Yang saya ketahui itu seperti itu. Maka ada di antara bumil atau ibu-ibu hamil itu selalu dan membiasakan pembiasaan yang positif. Habits positif mulai dari mendengarkan ayat suci Al-Quran atau diajak untuk berinteraksi, ngobrol kayak curhat-curhat gitu sambil dielus-elus. Dan ketika lahirnya anak dan tumbuhlah anak tersebut dengan kepribadian dan karakter yang baik, itu bisa jadi karena sejak dalam kandungan pun sudah dibiasakan. Ketika kita sudah lahir ya, ada anak-anak yang sudah langsung mudah gitu beradaptasi dengan Al-Quran, mengaji. Maka banyak tuh melahirkan seorang hafiz dan hafizah di usia yang belia gitu, mulai dari 3 atau 5 tahun pun ya, karena ibu ini selalu
menerapkan interaksi selalu gitu di dalam kandungan. Nah itu kan tapi hanya sebelah pihak gitu ya. Jadi ibunya yang selalu menanamkan berinteraksi dalam kandungan, tapi komunikasi itu sendiri artinya adalah ada timbal balik antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan sebuah informasi. Dan semakin aktif dalam berkomunikasi, kita akan dapat menyimpulkan tentang apa saja yang diperlukan begitu. Nah, komunikasi anak-anak ini ketika sudah masuk di TK ataupun masuk ke SD itu perlu untuk dikembangkan. Apalagi anak-anak yang kritis, selalu bertanya dan selalu menceritakan apa yang dia lakukan saat itu bersama temannya. Oke, kita sebagai guru ataupun orang tua harus bisa menerima cerita excited anak-anak seperti itu, karena itu proses yang perlu dikembangkan. Begitu, saya ada salah satu murid kelas 2 SD dan awalnya saya tidak mengetahui bahwa dia memiliki kelebihan. Dan saya itu biasa mengajar les privat untuk nonton video animasi berkarakter gitu ya, agar anak-anak itu memiliki kemampuan daya menyimak dan juga pemahaman berdasarkan visual dan menarik begitu ya. Nah, kita nonton kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika penyembelihan hewan kurban itu. Nah, anak itu tuh seperti tidak terlalu memperhatikan, kayak lihat kanan, lihat kiri, cuman ya sekedar seperti itu. Jadi saya mengira bahwa anak itu kenapa ya, apa dia tidak mendengarkan, apa tidak menyimak. Saya hampir-hampiran seuzon gitu, aduh ini anak bisa gak ya, kayak gimana, karena setelah ini anak itu harus siap menyimpulkan dari awal sampai akhir. Nah, setelah kita nonton, saya memberikan kesempatan, silahkan adik simpulkan video sekitar 13 menit yang cukup kompleks ini untuk dijelaskan secara detail gitu. Dan dia meminta waktu katanya untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi dia berpikir begitu ya, dan saya kira tuh dia berpikirnya sekedar emang kosong atau bagaimana, tapi ternyata Masya Allah dia menjelaskannya dengan lengkap sekali. Dia menyampaikan storytellingnya dengan jelas, rinci, bahkan poin-poin pentingnya pun dia bisa menyampaikan gitu. Dan nanti saya spill ya videonya di sini. Mengapa mukanya seperti itu ya? Nah, Nabi Ibrahim pun menceritakan. Nah, saat itu juga Ismail pun bilang, kalau perintah Allah laksanakan saja. Saat ingin disembelih, anaknya itu meminta 3 permintaan, yaitu mengikatnya agar tidak memberontak. Yang kedua meminta untuk disembelihnya dengan pisau yang tajam agar lebih cepat dan mengurangi rasa sakit. Nah, seperti itu. Jadi Masya Allah ya, kita itu cukup mewadahi dan mengembangkan komunikasi anak-anak dari hal kecil dulu ya, mulai dari lingkungan keluarga, bersama gurunya, bersama teman-teman sekelasnya. Kemudian harus ada mata pelajaran apapun itu dikaitkan untuk anak-anak bisa menyampaikan, atau seperti presenter atau apalah gitu ya. Nah, waktu itu saya mengikuti kegiatan Student Exchange ke Malaysia ya. Di sana kita mengunjungi salah satu sekolah internasional yang Masya Allah ya, fasilitasnya, sarana prasarana yang sangat lengkap. Ketika saya datang ke undangan tersebut, apa coba kesan pertama? Saya langsung disuguhi oleh presenter anak-anak yang sangat profesional dan luar biasa. Dan lantangnya, kepercayaan dirinya, itu anak-anak udah dikasih kesempatan untuk menjadi presenter, untuk menjadi MC begitu ya, yang memandu acara. Itu luar biasa gitu. Kenapa tidak di sekolah-sekolah kita untuk
terapkan. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Apa yang ada di pikiran dan benak teman-teman ketika mendengar kata kolaborasi? Ya intinya kolaborasi itu kita bekerja sama antara satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan yang selaras begitu. Tadi ya saya kan menceritakan anak yang Masya Allah Tabarakallah gitu di salah satu murid atau apa ya kalau siswa gitu ya di Malaysia ini. Nah di sana juga saya bisa menemukan gitu sisi kolaborasi daripada mereka. Jadi ceritanya memang guru ini berkolaborasi dengan murid gitu untuk menyambut kita peserta delegasi student exchange ya untuk berkunjung, untuk memeriahkan acara tersebut, untuk memberikan kesan-kesan positif tentang sekolah tersebut, dan menurut saya itu sukses berhasil gitu. Apa salah satu bentuk kolaborasinya? Jadi yang saya lihat itu kita bukan hanya sekedar dijamu dan disuguhi, dan kesan pertama itu kita melihat apa namanya itu tampilan-tampilan anak-anak gitu, seni-seni, tari-tari khas Malaysia begitu ya. Tapi setelah itu kita itu berkunjung ke setiap kelas-kelas atau sarana-prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang memandu perjalanan itu anak-anak, bukan guru. Anak-anak yang menjelaskan. Anak-anak yang menjelaskan, silakan tuan-tuan untuk berjalan gitu ya. Pakai bahasa Malaysia lah gitu, khas Malaysia. Untuk diarahkan ke sini, menjelaskan tentang sejarahnya, kemudian menjelaskan tentang prestasi-prestasi yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Selain itu juga ada anak-anak yang ya ada yang memandu perjalanan, ada yang memandu juga menjelaskan tentang musola itu. Di sana juga punya ramuan jamu untuk relaksasi. Jadi ada ruang BK khusus. Jadi anak-anak yang bukan bermasalah, intinya yang bukan hanya tentang orang yang bermasalah, itu untuk orang-orang yang mau konsultasi lah, konselor. Di sana juga anak-anak menjelaskan fungsi dari jamu tersebut. Terus Masya Allah, jadi ternyata kita itu dihadapkan dengan anak-anak yang sudah pandai public speakingnya, jiwa kepemimpinan, Masya Allah. Pastinya kan itu ada proses kolaborasi antara guru, kebijakan pendidikan, dan juga anaknya. Berikutnya yaitu empati dan toleransi. Saya sebagai pengajar les privat sekaligus foundernya juga itu tidak sedikit mendengar evaluasi belajar dari orang tua atau konsultasi orang tua bahwa sekarang banyak anak-anak yang menjadi korban bullying di sekolah dasar. Entah karena mungkin ya namanya juga anak-anak pasti ada sisi kelebihan dan kekurangan, tapi jangan jadikan sebuah kekurangan itu adalah pembatas antara potensi yang menjadi suatu hal yang perlu untuk dikembangkan begitu. Kekurangan ya biarlah itu sekedar kekurangan, namanya juga manusia, tapi kelebihanlah yang harus bisa menutup itu semua. Nah, jadi ada salah satu anak yang dimana anak tersebut sampai dibully gara-gara anak tersebut itu hiperaktif dan kemampuan berceritanya Masya Allah. Maksudnya jadi dia mungkin terkesan banyak bercerita, sering memotong pembicaraan orang lain, terkesan gak apa-apa lah aku dibully, aku disuruh-suruh sama orang, yang penting aku punya temen gitu. Saya mendengar itu langsung daripada bapak dan ibunya, nyes dalam hati saya sakit hati gitu. Pasti secara tidak langsung orang tua menyampaikan itu, ya kesian dan sakit hati gitu lihat anaknya sampai bilang kayak gitu. Terkesan gak apa-apa lah gitu, disuruh-suruh bawain sepatu atau apa, yang penting dia punya temen. Karena saking di sekolahnya itu umum mungkin ya, dan kurang senang dengan anak tersebut. Ya tapi dibalik itu anak tersebut tuh ada sisi baiknya. Masya Allah dia itu pemaaf. Jadi walaupun banyak orang yang selalu memperlakukan dia kurang adil ya, memperolok-olok dia, tapi dia itu pemaaf dan cuek,
tidak memperpanjang masalah, dia memaklumi dan dia mengakui bahwa dia itu memang seperti itu, dia mau belajar gitu, dia menerima kritik dan saran. Nah, namun kita belajar arti empati kalau kita mungkin menemukan ada teman-teman seperti ini, yaitu normal-normal aja, bukan sebuah kelainan. Mungkin memang tipe anaknya seperti itu gitu. Kita harus menjadi salah satu guru atau yang bisa mengarahkan anak-anak itu harus berteman sama siapapun. Ajarkan teman-teman itu untuk memiliki rasa empati. Kalau seandainya gitu dia berada di posisi seperti itu, emang dia senang tidak memiliki teman dan tidak ada yang menemani, begitu ya, karena di sini tidak ada konflik yang serius, hanya mungkin gaya anaknya seperti itu gitu. Dia juga kan nggak menyakiti dan tidak merugikan, begitu. Ajarkan anak-anak kita untuk ya kita berteman dengan siapapun, apa ya namanya itu, ini sesama muslim begitu ya, merangkul. Nah, terlebih juga sama non Islam, kalau misalnya kita berada di sekolah multikultural yang di sana juga beragam perbedaan agama dan lain-lain, ya udah kita harus bergaul sama siapapun. Selagi kita tetap berbuat baik sama siapapun, tapi jangan sampai akidahnya aja yang turun begitu. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik atau problem based learning menjadi salah satu metode yang cocok dan tepat sekali dalam pembelajaran IPS. Jadi IPS itu kan tidak langsung secara konkret, tapi bisa dari abstrak dan juga ada sebuah penyelesaiannya dan jadilah regulasi. Maka anak-anak itu bisa kenalkan dulu untuk mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat itu. Jadi mereka itu seharusnya memanfaatkan gadget itu ya mengetahui apa yang terjadi saat sekarang gitu ya. Banyak sekali masalah-masalah ya. Nauzubillah, sekarang itu banyak misalnya kasus anak yang sudah mulai degradasi moralnya itu menurun gara-gara penyalahgunaan gadget. Misalnya itu kan masuknya pada interaksi dengan teknologi begitu, karena disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, maka bagaimana dong untuk menyelesaikan konfliknya nih biar anak itu bisa menjadikan gadget itu menjadi sarana pendidikan, belajar mereka biar lebih interaktif dan seru begitu ya. Nah, selanjutnya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi anak-anak itu belajar untuk menjadi seorang leader, entah dalam berbasis kelompok misalnya, untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan di sana kan pasti ada ketuanya untuk saling bertukar pemikiran, pendapat, dan mereka juga harus bisa menyatakan sebuah keputusan mana yang tepat, mana yang kurang tepat, dan sebuah keputusan itulah yang akan membawa kepribadian anak itu lebih bijak begitu. Jadi dalam pembelajaran IPS penting untuk kita ajarkan bentuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis dan analitis. Nah, pasti berkaitan lah dengan kehidupan nyata sosial kita. Misalnya pengaruh bullying terhadap mental belajar anak gitu ya. Nah, jadi selalu edukasi anak-anak itu. Anak-anak itu kan masih polos-polos ya. Jadi asal jeplak gitu kalau ngomong, kurang di filter. Makanya kita itu harus mengarahkan ke hal positif. Anak-anak itu cenderung gini, kalau dikasih hal positif pastinya akan memberikan dampak positif. Kalau justru lingkungannya negatif, maka pengaruh negatif lah yang akan lebih banyak masuk ke dalam dirinya. Maka kita berpikir kritis, oh ternyata pengaruh bullying itu karena misalnya pertama kurang pola asuh orang tuanya ya, misalnya selama di rumah apakah emang orang tuanya ini cukup otoriter, atau bisa juga dilatar belakangi orang tuanya yang mungkin sudah tidak ada atau kurang kasih sayang. Juga misalnya apakah di lingkungan sekolahnya dia kurang diterima atau bagaimana. Nah, berpikir kritis anak-anak itu dan juga analitis apa yang terjadi. Jadi bukan hanya tentang penyebab, tapi tahu
pemecahan sosialnya seperti itu. Selanjutnya yaitu kesadaran sosial dan kewarganegaraan. Nah, kita itu ajarkan kepada anak-anak bahwa tujuan pembelajaran IPS itu yaitu agar kita bisa menjadi warga negara yang baik gitu ya, sesuai norma, hukum, agama ataupun pemerintah. Itu harus memiliki kesadaran sosial, peka dengan apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat gitu. Selain kita berdampak terlebih dahulu untuk keluarga kita, nah kita barulah mulai peduli dengan masyarakat. Misalnya kalau di masyarakat adanya kerja bakti, kita melakukan kerja bakti. Kalau di sekolah hal kecilnya seperti jadwal piket mungkin ya, atau bersih-bersih lingkungan, atau apalah ya seperti itu. Jadi adanya kesadaran sosial. Kemudian memiliki jiwa nasionalis, jadi mencintai negara kita, salah satunya ya disiplin, selalu mengikuti upacara. Kemudian tidak kebanyakan anak-anak zaman sekarang malah mencintai negara orang, malah mengikuti negara orang, mulai dari adat istiadatnya sampai makanan-makanannya atau bahkan fashion-fashionnya. Ya seperti itu. Jadi anak-anak itu harus mencintai daerah kita, budaya kita. Misalnya kita dari budaya Sunda, jadi kenalkan bahwa kita bisa menggunakan kebaya atau batik dalam pembelajaran setiap hari apa begitu ya. Kemudian kita itu bisa mempelajari seni-seni dan mengikuti kompetensi-kompetensi yang berkaitan seperti itu. Selanjutnya dan ini yang terakhir, adaptasi dan fleksibilitas ya. Kita harus mengajarkan anak-anak itu pasti ada dalam proses adaptasi ya, bagaimana cara merespon sesuatu yang justru di luar atau berlawanan dengan kepribadian anak, bahwa anak itu jangan merasa pembunuhan karakter atau sebuah potensi yang tidak berkembang gara-gara anak merasa takut segala macam. Dan kita sebagai guru harus menjadi evaluator, konselor, dan juga fasilitator yang baik begitu. Fleksibilitas begitu ya. Mungkin untuk sharing time kita cukup sekian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke banyak orang, terutama teman-teman sekalian begitu. Oke, tutup dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.